Shalom fam, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa tidur dengan nyenyak dan pagi ini Tuhan sudah membangunkan kita kembali. Kita akan membahas firman Tuhan dari Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai ayat 7. Kejadian pasal 4 ini menceritakan kisah tentang kakak beradik yaitu Kain dan Habel. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, artinya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, Fans, kita akan membahas satu hal, yaitu tentang mengasihani diri sendiri. Ya, mengasihani diri sendiri atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan self pity, ya, self pity. Nah, mengasihani diri sendiri ini bisa kita katakan adalah gerbang menuju dosa, ya. Mengasihani diri sendiri ini adalah gerbang menuju dosa. Kenapa? Karena dengan mengasihani diri sendiri, kita merasa kita itu punya hak untuk melakukan dosa. Ya, kita merasa kita mempunyai hak untuk melakukan dosa karena kita merasa kasihan dengan diri kita. Ya, posisinya pada saat itu Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ya, persembahan Habel diterima Tuhan, tetapi persembahan Kain tidak diterima Tuhan, sehingga Kain menjadi kesal dan dia menjadi kecewa. Ya, tentu di sini apa yang dirasakannya adalah mengasihani dirinya sendiri. Kasihan ya aku, kenapa aku tidak persembahanku tidak diterima Tuhan, padahal aku sudah menyiapkannya berlelah-lelah. Kenapa aku tidak mendapatkan uh, perhatiannya Tuhan dari persembahan ini? Kenapa hanya adikku saja? Emang apa kelebihannya? Kenapa aku seperti dianaktirikan gitu ya? Dan banyak sekali mungkin pikiran-pikiran lain yang berkecamuk di dalam hati Kain, sehingga ketika dia merasa mengasihan diri sendiri, dia akhirnya melakukan dalam bentuk tindakan pembunuhan terhadap adiknya. Sebelum dia melakukan pembunuhan terhadap adiknya, Tuhan sudah memperingatkannya terlebih dahulu. Tuhan berkata kepadanya, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ya, dimulai dari hati yang panas. Mengapa hatimu panas? Hati kita itu menjadi panas ketika kita itu ada kemarahan di dalam hati kita. Ya, ada kemarahan, ada kekecewaan di dalam hati kita. Dan itu dimulai dari apa? Dimulai dari mengasihani diri sendiri. Karena itu kita harus sangat waspada terhadap sikap mengasihani diri sendiri. Ya, Mei sendiri tidak terlepas dari sikap mengasihani diri sendiri, ya. Beberapa kali mungkin menangis di hadapan Tuhan dan mengatakan, "Tuhan, aku ini sudah tidak ada semangat untuk hidup. Aku sepertinya uh, mendingan aku ke surga aja deh, bosan untuk hidup," gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk lain dari mengasihi diri sendiri karena merasa, "Oh, kenapa aku ditinggalkan suamiku begitu cepat, ya kan? Ini tidak adil, aku sudah melayani Tuhan, tapi kenapa hasilnya seperti ini?" Sepertinya begitu. Jadi itu adalah langkah yang salah. Dan mengasihani diri sendiri itu membuat kita merasa bahwa, aku sudah kasihan ini. Aku harus memuaskan diriku karena aku sudah menderita sebelumnya. Nah, bentuk pemuasan-pemuasan itu banyak sekali remaja-remaja saat ini, bahkan orang-orang yang tua pun banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain karena dia mengasihani dirinya sendiri. Contohnya, orang yang bunuh diri karena dia merasa kasihan kepada dirinya karena ibunya tidak mampu membelikan dia sepeda motor. Ya, itu kejadiannya ada di Nias Barat, ya, di kampung kita juga. Dan
itu akan merugikan dirinya karena dia membunuh dirinya sendiri, dan dia pasti masuk ke neraka karena sudah membunuh dirinya sendiri, dan orang tuanya juga pasti kecewa dan sedih. Ya, demikian juga orang yang mengasihani dirinya sendiri karena dia tidak punya pekerjaan ya, atau dia kena PHK, lalu kemudian dia mulai mabuk-mabukan, bahkan mulai narkobaan, bahkan mulai melakukan apa namanya ya, tindakan-tindakan asusila. Nah, itu adalah salah satu dari banyak sekali dosa-dosa yang terjadi karena mengasihani diri sendiri. Salah satunya lagi adalah apa? Bermain game ya. Bermain game, aku sudah kasihan ini, aku sakit, aku apa, aku harus mengasihani diriku sendiri dengan banyak bermain game atau menonton video-video yang tidak berkenan kepada Tuhan, drama-drama yang tidak mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan lain sebagainya. Nah, fams, mari kita mulai memeriksakan diri kita, baik anak-anak, cucu-cucu, orang-orang tua. Kita memeriksakan diri kita. Apakah ada hal-hal yang membuat kita mengasihani diri kita sendiri, sehingga kita pada akhirnya mundur dari pelayanan, dan bahkan kita membuat diri kita sendiri punya alasan untuk melakukan dosa. Kita introspeksi diri kita, mari kita berbenah agar kita tidak mempunyai alasan untuk melakukan dosa. Kenapa? Ini adalah kesimpulan terakhir dari renungan ini. Ketika kita mengasihani diri kita sendiri, maka fokus kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita mengasihani diri kita sendiri, fokus kita adalah diri kita sendiri. Sedangkan Tuhan mau fokus kita adalah Tuhan. Bukan diri kita, bukan orang lain, bukan harta benda, tetapi Tuhan. Karena itu, ketika kita mengasihani diri kita sendiri, kita tidak melihat tujuan Tuhan di dalam hidup kita, tidak melihat rencana besar Tuhan di dalam hidup kita, dan apa yang Dia mau untuk kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Kita lupa karena kita fokus kepada diri kita. Karena itu kita kembali memulai untuk fokus kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan, kepada tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Semoga renungan ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.